Malam Mbak Safira. Halo Pak Wempi, selamat malam. Akhirnya ketemu sama Pak Wempi malam ini. Siap, terima kasih. Oke, sudah ready Pak untuk membagikan materi terkait cara milenial punya properti modal 1 juta. Siap. Sepertinya peserta-peserta yang ada di sini tuh semuanya milenial nih Pak. Dan banyak sekali yang akan hadir di malam ini karena di data grup kita itu sudah ada sekitar 140 orang. Dan yang sudah masuk ada 31 partisipan. Tapi nggak apa-apa karena sudah jam 7 dan waktunya terbatas, karena sampai jam 9, nggak perlu berlama-lama lagi. Malam ini kita akan membahas materi yang sangat seru, yaitu cara milenial punya properti modal 1 juta bersama pakar properti, yakni Pak Wempi yang sudah hadir pada malam hari ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, Safira tahu semua yang hadir di sini sudah tidak sabar untuk belajar dari Pak Wempi. Untuk itu, bisa langsung Safira serahkan ke Pak Wempi. Silakan Pak Wempi. Oke, terima kasih Mbak Safira. Terima Pak kasih Pak. Yohanes bisa dibantu materinya ya. Oke, jadi pertama-tama saya perkenalkan diri dulu ya. Saya pertama kali itu mulai bisnis itu di tahun 2012. Kalau pernah ada yang teman-teman lihat saya di Metro TV, TV One, saya pertama kali itu mulai dengan bisnis tour and travel. Nah, mungkin saya cerita dulu sejarah singkatnya ya. Jadi banyak orang yang mengatakan, wah ini Pak Wempi terlahir dari anak orang kaya, wah, sehingga dengan modal besar bisa masuk TV, bisa sukses luar biasa. Saya jawab tidak ya. Jadi mungkin hari ini saya ceritakan dulu background saya sedikit. Nah, jadi saya dulunya seperti teman-teman seperti biasa ya. Jadi dulunya juga milenial, sekarang berjiwa milenial. Nah, jadi dulu saya itu kerja selama kurang lebih 10 tahun. Nah, jadi 10 tahun itu kurang lebih di 5 perusahaan. Nah, jadi di 5 perusahaan itu saya kumpulkan modal. Tujuan saya bekerja adalah mengumpulkan modal sekali lagi ya. Nah, jadi saya kerja selama 10 tahun itu modal saya terkumpul itu sekitar 400 juta. Nah, jadi cukup lama ya. Dan saya mau mulai karir juga itu dari bawah. Jadi nggak langsung saya sukses ya, nggak langsung kaya punya modal. Jadi saya 10 tahun bekerja. Nah, di beberapa kota di Indonesia, saya pernah di Padang, di NTB, nah di Jawa. Nah, saya kebetulan lahir dari Makassar ya. Nah, setelah 10 tahun saya bekerja, saya balik kampung saya ke kota Makassar. Nah, pada saat itu semua uang saya cemplungi ke sebuah bisnis yang namanya rumah makan vegetarian. Karena saya seorang vegetarian sekitar 30 tahun. Nah, jadi saya berpikir ini bisnis yang sangat unik dan saya sangat sangat semangat menjalankannya. Nah, tapi apa hasilnya? Nah, saya mulai sewa ruko. Kalau mungkin ada ini wah dari Makassar ya, Emil. Nah, mungkin tahu ya, kalau di Makassar itu namanya Jalan Sangir. Nah, saya sewa 2 petak ruko, itu harganya sekitar 90 juta per tahun pada saat itu. Nah, jadi 400 juta itu saya habiskan untuk dekorasi, sewa ruko, beli bahan, dan cari koki. Dan hasilnya 2 tahun adalah bangkrut. Jadi tidak tersisa uangnya. Jadi mungkin yang tersisa itu paling cuma sendok dan garpu dan panci-panci yang saya jual ya mungkin paling balik modal 3 juta. Nah, bahkan pada saat saya 3 juta itu sisa 3 juta. Nah, jadi saya sangat bersedih pada saat itu. Saya bilang, waduh, semua usaha yang saya jalankan 10 tahun, ternyata kumpulnya lama, habisnya cepat. Saya nggak tahu apakah ada teman-teman pernah mengalami seperti ini. Nah, jadi pada saat itu saya mulai yang namanya berpikir. Nah, saya bilang, apakah saya mau pergi kerja lagi atau saya berbisnis? Nah, jadi pada saat itu saya berkesimpulan, saya bilang, kalau saya pergi kerja lagi 10 tahun, terus habisnya nanti lagi, kalau saya salah bisnis lagi, habisnya lagi dalam waktu 2 tahun lagi, 1 tahun, 2 tahun habis. Wah, habis umur saya. Nah, jadi pada saat itu saya mulai berpikir secara milenial, bagaimana saya memulai bisnis. Bentar ya, sebentar. Ada ya, thank you. Nah,
Jadi pada saat itu saya mulai yang namanya berpikir pada saat itu bisnis tour and travel. Nah, saya sebenarnya pada saat itu tidak ada background dari sekolah travel sekolah pariwisata nggak ada. Nah, saya cuma modal nekat karena saya berpikir pada saat itu di 2012 2013 itu orang bisa suka jalan-jalan dan orang suka namanya memulai bisnis yang namanya travel. Nah, jadi saya mulai mencari tahu tentang bisnis tour and travel. Saya bertanya ke beberapa tour travel agent, itu mereka bilang, kalau kamu mau bisnis travel, kamu harus punya modal minimal ruko. Terus habis itu kamu harus punya yang namanya punya modal 150 juta. Karena satu maskapai itu 10 juta. Kayak ada Garuda lain dan sebagainya. Nah, singkat cerita, saya bilang, saya cuma punya modal 3 juta. Boleh nggak saya bisnis travel pada saat itu? Dia bilang, nggak boleh. Paling Bapak cuma bisa jadi konsumen katanya. Beli tiket. Kalau mau bisnis harus ada modal 150 juta. Nah, jadi saya bilang, wah susah juga ya. Nah, tapi saya tidak putus asa. Saya mencoba mencari travel online di Google. Nah, saya mendapatkan satu vendor itu dari Bogor. Nah, dia menjelaskan saya tentang, dia bilang kalau kamu mau bisnis online, dia mau bantu, tapi dia bilang modalnya sekitar 30 juta. Nah, saya bilang saya cuma punya uang 3 juta. Saya bisa dibantu nggak? Saya utang dulu, nanti kalau berhasil saya bayar. Nah, jadi pada saat itu dia tidak mau kasih. Jadi saya berusaha itu mencari pinjaman. Nah, bahkan saya itu menggunakan yang namanya kartu kredit. Teman-teman tahu ya kartu kredit. Nah, jadi pada saat itu bahkan saya bisa mengajari teman-teman, nanti kalau kita ada kesempatan offline ketemu, saya akan mengajarkan Anda secara gratis bagaimana melipat gandakan kartu kredit menjadi 1 miliar dengan modal 3 juta. Nah, itu janji saya kalau kita nanti bisa ketemu ya, atau di sebuah offline apa. Nah, jadi tapi secara sekilas saya mau kasih tahu, sampaikan bahwa saya mau cerita dulu background saya masa lalu, di mana saya meskipun tidak punya pengalaman bisnis travel, nah sehingga saya bisa nanti berhasil di bisnis travel, di mana terakhir saya punya member travel itu mencapai 500.000 orang di seluruh Indonesia, dan income saya 2 miliar per bulan. Itu khusus dari bisnis travel, meskipun saya nggak punya pengalaman. Nah, bahkan nanti apa sih hubungannya dengan properti? Nah, bahkan saya cukup tertantang ketika Ibu Sri Mulyani bilang 1 juta milenial di Indonesia terancam tidak mempunyai properti. Nah, makanya saya nanti akan membagikan bagaimana cara-cara membuat Anda milenial bisa punya properti. Nah, tapi sekali lagi ya, saya mau teman-teman nanti bisa lebih fokus. Nah, kalau ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan di grup. Nah, bahkan nanti mudah-mudahan ada teman saya yang mau ikut sharing ya. Nah, dia dari salah satu vendor properti saya di Bali, namanya Escotel. Nah, di mana itu dia mengelola dengan tingkat ROI-nya itu yang sangat besar. Tapi nanti dia akan bercerita. Bahkan saya sudah mengajak dia sebagai partner untuk bagaimana nanti setelah kita memiliki properti. Karena properti itu akan ada 2 challenge, akan ada 2 tantangan terbesar. Nah, yang pertama itu adalah DP-nya, yang kedua adalah bayar cicilannya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa memiliki mengetahui cara membayar DP-nya, bahkan nanti bagaimana cara bayar cicilannya, nah maka Anda berarti sukses. Bahkan nanti Anda bisa melipat-lipat gandakan. Anda mau beli properti dimanapun akan tahu caranya, kayak seperti itu. Nah, itu sekilas dari saya ya. Nah, mungkin Pak Yohanes bisa bantu materi saya. Nah, saya juga kebetulan ada memegang sebuah perusahaan yang saya kasih nama Kenris Property. Nah, Kenris Property ini dari nama anak saya, cuma saya plesetkan sedikit, ya, yang artinya Ken adalah bisa atau dapat, Riz artinya kaya, berarti Anda bisa kaya dari bisnis properti, kayak seperti itu.
Nah, jadi yang penting Anda tahu ilmunya, Anda tahu caranya, kita mau belajar bersama-sama. Next. Nah, jadi kita punya satu program yang namanya Candice Property, bahkan kita sebentar lagi akan membuat namanya aplikasi, ya namanya Candice Property ini, sehingga nanti ada proyek-proyek apa itu Anda bisa ikut di dalamnya. Nah, saat ini kita bermain itu di properti yang kebetulan apartemen. Nah, kenapa sih kita bermain di apartemen? Saya cerita lagi ya. Jadi ketika kita cerita properti, orang selalu kita tahu ya, orang selalu mengatakan kalau bisnis terutama tahun 2023 ya, akan terjadi namanya resesi, pandemi, bahkan semuanya mengatakan gelap, betul ya? Bahkan katanya pandemi dan resesi itu berkepanjangan. Nah, bahkan kita mulai resesi itu sejak dari waktu pada saat virus corona di tahun 2020. Nah, terus ini pandemi terus berkepanjangan sehingga mengakibatkan resesi yang sangat berkepanjangan. Nah, bahkan karena resesi yang berkepanjangan ini, Amerika terutama itu negara sentral itu mencetak uang yang sangat banyak. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, dia mencetak itu US dollar itu bisa berapa puluh kalinya dibanding 20 tahun selama dia cetak uang. Jadi bayangkan berapa banyak yang dia cetak uang. Nah, ketika dia banyak cetak uang, pada saat itu pasti terjadi namanya inflasi yang sangat tinggi. Bahkan hampir menyentuh double digit ya, terakhir itu 9,7%. Bahkan terakhir pun The Fed yang kalau Anda biasa mengikuti FOMC itu kemarin itu bahkan Bank Sentral pun masih menaikkan lagi suku bunga. Nah, sehingga membuat untuk mengendalikan yang namanya inflasi. Tapi itu yang mengakibatkan harga properti akan semakin naik. Sehingga kita khawatirnya banyak milenial itu bahkan tidak bisa punya properti. Nah, sehingga akhirnya kita merancang sebuah sistem bagaimana properti itu bisa dimiliki milenial. Nah, kita punya satu konsep yang namanya baik. Nah, ketika orang berbicara cash is the king, nah kalau kita mengatakan cash flow is the king, apa sih maksudnya cash flow is the king? Ingat ya, perhatikan ini katanya baik-baik ketika Anda mau berbisnis properti. Nah, saya kenapa sih selalu di awal itu mengatakan harus konsepnya baik? Nah, yaitu baik pertama adalah best deal. Nah, jadi kalau misalnya saya cerita sedikit ya, ketika rata-rata developer beli properti, itu mereka pasti memakai namanya kredit perbankan. Nah, kredit developer dari bank-bank, mau swasta maupun pemerintah. Nah, jadi ketika saya kasih contoh misalnya, kalau ada satu proyek harganya nilainya 100 miliar, tapi bank kan tidak mungkin mengeluarkan namanya kredit 100 miliar. Dia paling cuma mengeluarkan kredit konstruksi itu sebanyak 30%. Jadi ya paling 30 miliar. Nah, bahkan ketika developer tersebut istilahnya kita bilang gagal jual di market, maka dia akan tidak sanggup bayar bank. Nah, sehingga pada saat itu harganya akan terdiskon sekitar 50%. Nah, bahkan kita banyak sekali ditawari sama bank itu bagaimana beli properti murah, nah bagaimana menjual secara cepat. Nah, karena mereka itu kesulitan menjual. Nah, makanya kita membuat konsep itu harus best deal. Best deal itu harganya harus di bawah 50%. Nah, sehingga kita bisa DP-nya berkurang. Jadi maksudnya bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Jadi saya kasih contoh ya, ada satu kita punya lokasi namanya Atlanta di Depok. Nah, bahkan ada juga lokasi kita namanya Metro Garden. Nah, kalau kita tahu ya, kalau mungkin ada teman-teman di sini yang tinggal di daerah Jakarta, itu mereka kalau di daerah Puri itu pasaran sekitar 20 sampai 30 juta per meter. Nah, kebetulan saya tinggal di daerah Saint Maurice. Nah, Saint Maurice apartemen ini udah rata-rata berkisar 30 sampai 37 juta per meter harga tanahnya. Harga apartemennya. Kita bandingkan apple to apple ya. Nah, jadi ketika
ada di daerah yang kalau misalnya kita ada satu apartemen namanya Metro Garden, itu kurang lebih 5-10 menit dari lokasi Puri. Nah, itu 15 juta per meter. Nah, itu artinya berarti best deal, terdiskon sekitar 50%. Itu yang kita punya konsep, yang dimana ketika kita mau beli, kita harus cari yang namanya best deal-nya. Jadi kita harus tahu dulu lingkungan sekitarnya apa. Nah, kebetulan ini juga nanti dekat dengan Tol Karangtengah, nanti habis ini saya akan perlihatkan PDF-nya. Nah, jadi kita harus punya konsep. Pertama, baik itu best deal, sekali lagi ya. Jadi harus cari yang terdiskon 50%. Nah, kalau tidak nanti kita kasih lokasi-lokasinya. Bapak Ibu bisa pilih juga. Nah, terus kita mau adalah 1 juta booking fee langsung akad kayak gitu. Ini kita bahkan udah sediakan produk-produknya. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik. Nah, bahkan kita selalu mencari yang namanya, yang ketiga adalah infrastrukturnya harus setara hotel bintang 5. Kenapa sih kita selalu mencari yang namanya apartemen? Nah, kenapa saya selalu fokusnya ke apartemen untuk melipat gandakan aset saya? Karena begini ya, kita punya tagline hari ini, cash flow is the king. Maksudnya apa, Pak? Jadi gini, sewa-sewanya, itu maksudnya. Jadi kalau hari ini misalnya Bapak Ibu misalnya beli rumah, itu paling cuma istilahnya cash flow-nya 1-2% sewa-sewanya. Betul ya? Nah, kalau ruko komersial mungkin 3-5%. Nah, tetapi ketiga apartemen yang dikelola secara baik seperti hotel, maka dia punya cash flow-nya itu bisa mencapai 7% sampai 15% per tahun. Nah, bahkan kemarin ada satu developer yang cukup besar di Balikpapan. Nah, itu dia punya banyak tanah yang di Balikpapan, dia lagi buat konsep namanya low rise, di mana harganya itu berkisar 300 juta, tapi sewanya itu bisa mencapai 3 juta per bulan, kayak gitu. Nah, itu kita cari yang seperti itu, dia punya cash flow. Nah, sehingga bisa membayar cicilan bank. Nah, oke. Nah, terus yang keempat dari konsep baik kita adalah konsisten legal. Apa Pak maksudnya konsisten legal? Nah, jadi saya banyak melihat belajar dari kesalahan ya. Saya juga bukan tidak pernah salah. Saya ada beli beberapa properti, tapi itu tidak pecah sertifikat. Nah, sehingga legalitasnya masih induk ketika developernya gagal bangun, kita di pihak yang lemah. Kalaupun dia sudah bangun, kita mau jual pun susah. Kenapa Bapak Ibu? Nah, banyak kita lihat ya apartemen itu ketika sudah sampai puncaknya itu tidak bisa dijual. Bukan nggak bisa dijual, susah dijual. Karena salah satunya adalah dia tidak pecah sertifikat. Nah, Anda tahu nggak apa efeknya kalau tidak pecah sertifikat? Berarti Anda hanya mengharapkan pembeli cash, betul ya? Nah, kalau saat ini pembeli cash atau kredit lebih banyak cash atau kredit? Nah, pasti jawabnya kredit, betul ya? Nah, sehingga ketika pembeli cashnya kurang, maka harga apartemennya pasti jatuh. Karena mau cari orang yang beli cash susah. Nah, jadi kayak beberapa bahkan saya bilang yang sebesar yang kayak di daerah Central Park yang samping-sampingnya itu dulunya harga 1,4 miliar, sekarang itu banyak yang jual 600 sampai 800 juta. Nah, kenapa? Bukan karena lokasinya nggak bagus, bukan karena developernya bermasalah, tapi salah satunya karena sertifikatnya masih induk. Jadi ketika orang lagi butuh duit, apalagi saat pandemi itu, pasti harganya diobral. Bahkan saya ada lihat second-nya itu sampai 700-800 juta. Nah, kenapa? Karena dia tidak punya konsep, tidak memenuhi konsep K ini, yaitu konsisten legal. Jadi dia harus punya sertifikat kalau mau apartemen itu harganya konsisten juga naik, kayak seperti itu salah satunya. Jadi bukan dia tidak mau punya sertifikat ya, dia butuh waktu untuk memecahkan sertifikat itu. Nah, tapi kalau saya sebagai investor properti, nah saya mau cari yang sudah pecah sertifikat. Nah, sehingga dia akan konsisten naik harganya kayak seperti itu, bahkan sewa-sewanya pun tinggi. Kenapa harganya konsisten naik? Karena kita bisa menjual kepada orang secara kredit, sehingga kemampuan bayar orang itu bertambah kayak seperti itu. Oke ya, itu sekilas dari saya.
Nah, ini saya ada lihat sudah ada 69 peserta ya. Mungkin kita sapa dulu teman-teman mungkin ada di rumah, mungkin bisa menulis di kolom chatting berasal dari kota manakah Anda? Kayak seperti itu. Boleh untuk ditulis di kolom komentar dari mana aja nih yang udah hadir. Tadi dari Makassar, Oh, dari dari Solo, Solo, oh, dari dari Bandung. Bandung, Wah, Bekasi. Sidoarjo, Jakarta, Tangerang. Wah, banyak nih dari Semarang. Oh, Dari dari Bone. Papua. Wah, Bone itu dekat Makassar juga. Dari Papua. Wah, Papua. Salam dahsyat Pak Papua. Luar biasa nih dari jauh-jauh ya Pak Wempi yang Iya, hadir. itulah enaknya ya kalau kita online bisa dari seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Kita lanjut materi ya. Next. Oke, siap. Lanjut Pak Wempi, silahkan. Oh, ada juga dari Malang. Nah, jadi kita PT 9 Benua itu salah satu maksudnya wadah untuk negosiasi dengan developer supaya kita bisa dapat yang namanya deal-deal. Ketika kita ketemu developer, kita bisa minta apa namanya, kalau bisa Pak, misalnya kalau saya beli apartemennya atau unitnya, kan ketika kita cerita properti, dia akan ada 5 unsur yang harus kita bayar. Ayo, supaya teman-teman tidak mengantuk, nanti dicatat ya. Nah, jadi yang pertama ketika kita mau beli properti, kita harus ada namanya bayar namanya PPN. Nah, PPN-nya itu udah 11%, betul ya? Nah, terus yang kedua kita harus bayar namanya BPHTB. BPHTB itu 5%. Nah, terus ketika kita mau beli properti secara ya namanya kredit, kita harus ada namanya biaya akad. Nah, biaya akad balik nama itu kurang lebih 3%. Nah, terus ketika kita mau tinggal, kita harus ada furnish. Nah, furnishnya itu minimal 10%. Nah, dari misalnya kalau apartemennya harga 500 juta, ya 50 juta lah furnishnya, kayak gitu. Nah, terus mungkin kita ada mungkin bayar PPh 2,5%. Nah, kira-kira teman-teman hitung berapa sih biayanya itu? Ada yang sempat catat berapa kira-kira biayanya? Next. Nah, jadi ketika kita berbicara properti, itu sangat susah memiliki properti. Nah, kenapa? Karena tadi saya sudah bilang ada 5 ya, Anda harus bayar biaya-biaya ini. Yang pertama adalah PPN 11%, BPHTB 5%, biaya akad kurang lebih 3% ya. Nah, terus biaya furnish 10%. Nah, terus PPh 2,5%. Nah, berapa tuh? Coba ada yang bisa hitung nggak total? Coba di total. Coba tuliskan di kolom komentar berapa totalnya dan apa aja biaya-biayanya. Nah, Bapak Ibu, kita nyimak, kita harus belajar, kita harus catat supaya kita bisa lebih ingat kayak gitu. Nah, sebelum kita tahu market properti itu besar, kita tahu ya industri properti di Indonesia terjadi transaksi itu kurang lebih 1.000 triliun. Nah, yang KPA KPR itu ada 700 triliun per tahun ya, dan setiap tahun ini terus berulang. Jadi kita tahu market properti itu sangat-sangat besar sekali. Nah, oke, terima kasih. Ini dari Aulia, dia bisa mencatat dengan sangat detail ya. Jadi totalnya kita harus mengeluarkan biaya di awal itu 31,5%. Nah, jadi kalau propertinya misalnya harga 500 juta, itu minimal Bapak Ibu keluar uang 150 juta. Kira-kira ada nggak duitnya? Nah, duitnya di mana? Nah, saya bisa katakan hampir 70-80% itu milenial benar susah punya uang kalau disuruh bayar di depan. Tapi kalau disuruh bayar cicil bisa kayak seperti itu. Nah, tapi kalau DP-nya di awal 150 juta, 31%, ya nggak ada uang Pak, betul ya? Nah, sehingga mereka sangat susah sekali untuk memiliki namanya sebuah properti, mau itu rumah maupun yang namanya
apartemen unit kayak gitu. Nah, jadi sehingga terpaksa tinggal di PMI, tahu nggak? PMI apa? Pondok Mertua Indah, betul ya. Nah, jadi sekali lagi saya bilang betul apa yang dikatakan Ibu Sri Mulyani itu milenial susah punya rumah karena alasan ini. Mereka harus membiayai 5 hal ini. Nah, jadi sekali lagi ya, rumah terdingin di dunia itu bukan ada di kutub utara, tapi orang yang tidak punya rumah akan kedinginan di jalan, atau orang mungkin tidak mandiri karena masih tinggal dan bergantung sama orang lain. Nah, makanya kita mencoba bekerja sama, kita membuat satu wadah properti namanya Kendris Property. Setidaknya Anda bukan hanya kaya dari properti, Anda miliki minimal satu orang punya satu propertinya, kayak gitu. Nah, jadi apa sih yang akan kita lakukan? Next. Ya ini. Nah, jadi kita bekerja sama dengan beberapa developer. Nah, kita minta ketika dia menjual, maksudnya kita mau bantu jualkan, kita memberikan dia beberapa syarat. Yang pertama, harus gratis PPN. Kalau di bulan September itu pemerintah yang subsidi, betul ya? Tapi kalau setelah bulan September, apakah masih bisa gratis PPN 11%? Nah, itu kita minta ke developernya, dia harus termasuk include. Jadi, PP-nya harus sudah termasuk, alias gratis. Nah, terus termasuk furnish. Nah, terus termasuk BPHTB dan biaya akad. Nah, jadi saya kasih contoh cara perhitungannya. Nah, bahkan kita ada bekerja sama dengan salah satu bank nasional terbesar di Indonesia, namanya BTN. Itu dia ada program 2 tahun hanya bayar bunga saja. Nah, sehingga itu akan sangat membantu banyak kaum milenial bisa punya properti. Karena kan istilahnya kita tahu properti itu kenaikannya sangat signifikan. Tapi kita harus ingat ya, kita nggak bisa bilang saya beli 1 tahun 2 tahun properti langsung naik signifikan, nggak bisa. Nah, karena beli properti itu kalau kita mau kalau kita mau dapat imbal hasil yang bagus, itu minimal harus disimpan 10 tahun. Karena kita, sekali lagi saya bilang, properti itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Salah satu kekurangannya adalah tidak liquid, tidak gampang dijual. Nah, tetapi ketika kita istilahnya punya sistemnya, nah, maka saya akan ada beberapa contoh. Bahkan bagaimana sih cara menghitung bunga cicilan properti? Nah, jadi misalnya contoh ya, apartemennya harga 500 juta. Kalau Anda cicil 10 tahun, itu cicilannya kurang lebih sebulan 5 juta. Pak, nggak sanggup 5 juta. Oke. Tarik panjang, yaitu 15 tahun. Bahkan nanti, kasih ingat saya ya, saya akan mengajarkan Anda bagaimana KPR Anda, KPA Anda 90% disetujui. Nanti terakhir ya, saya jelaskan caranya. Karena saya juga udah praktek di pegawai saya, di mana penghasilannya juga pas-pasan, tapi dia bisa memiliki unit apartemen. Nah, jadi bagaimana sih kita memiliki cicilannya, membayar cicilannya? Jadi kalau di properti itu ada namanya bisa tarik panjang waktunya. Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan bayar Anda, waktunya ditarik panjang. Jadi misalnya kayak apartemen itu bisa sampai 20-25 tahun. Kalau rumah bisa 30 tahun. Nah, jadi saya kasih contoh ini misalnya, kalau misalnya harga 500 juta ya. Nah, kalau 500 juta itu, kalau ditarik 10 tahun, berarti 5 juta. Rumusnya 1%. Nah, kalau 15 tahun, Pak, saya masih nggak mampu 5 juta. Tarik 15 tahun. Itu rumusnya 0,75. Berarti kurang lebih 3,75. 3.750. Nah, terus bagaimana kalau saya masih tidak sanggup, Pak? Tarik 20 tahun. 20 tahun berapa? 2,5 juta cicilannya. Nah, bahkan nanti saya akan ajarin bagaimana ada yang bayarin cicilannya. Nah, nanti saya akan panggil teman saya. Sambil saya tunggu dia ya. Sebentar, saya kirim dulu.
Oke, sambil menunggu, saya minta apa yang tadi saya baru jelaskan bagaimana cara membayar cicilannya. Kang, kalau 10 tahun berapa, 15 tahun berapa, 20 tahun berapa? Tolong tuliskan di kolom komentar. Bagaimana cara membayar cicilan dan berapa rumusnya? Boleh yuk di kolom Ayo, komentar tulis. ada yang bisa tahu caranya? Silahkan. Ada 3 rumus untuk menghitung cicilan. Ada yang masih ingat? Ya, kalau 10 tahun 1%. Betul. Oke, 15 tahun berapa? Coba dituliskan angkanya ya. Misalnya saya mau beli apartemen atau rumah harga 500 juta. Langsung dengan angkanya supaya Anda bisa hitung kayak gitu. Pak Yohanes, nanti ada Pak Boy ya. Coba di-approve, dia mau masuk. Oke, coba dihitung sekali lagi ya. Kalau misalnya harganya 500 juta, rumusnya bagaimana? Kalau 10 tahun 1%, 15 tahun 0,75, 20 tahun 0,5. Nah, kita ambil dengan angkanya. 500 juta berapa? 500 juta berarti 5 juta. Kalau 15 tahun, kalau 10 tahun berarti 5 juta. Kalau 15 tahun berarti 3,75. Oke. Wah, ini Andi Siti dari Makassar juga. Wah, banyak orang Makassar ini. Para KP kita. Nah, kalau 20 tahun 2,5 juta. Oke ya. Nah, kurang lebih itu rumusnya, teman-teman. Jadi ketika kita mau bicara properti, gimana kita harus menyelesaikan 2 kendala terbesar orang ketika membeli properti, yaitu bagaimana membayar cicilannya, membayar DP-nya dulu, setelah itu bagaimana membayar cicilannya. Nah, untuk membayar cicilannya kita harus tahu rumusnya dulu. Rumusnya seperti ini. Nah, berarti contoh, kalau di bank Anda punya, maksudnya mau bayar cicilan 2,5 juta, itu dihitung 3 kali lipat. Berarti bank cuma mengakui 30% dari income Anda. Jadi kalau misalnya propertinya harga 500 juta, Anda misalnya kemampuan bayar Anda 2,5 juta, berarti Anda harus punya income 7,5 juta. Kayak gitu. Nah, atau kalau misalnya Anda kemampuan bayarnya 5 juta, berarti Anda punya gaji harus 15 juta. Oke? Nah, itu contohnya ya. Nah, oke, next. Nah, kenapa sih saya bilang tadi kita dari Kenris Property itu bisa tanpa DP? Karena kita ambilnya grosir, terus misalnya ya, dulunya developer itu jual 20 juta per meter. Ketika dia sudah tidak sanggup jual, maka dia kan ada utang bank. Nah, ketika dia ada utang bank, dia harus cepat melunasi. Nah, makanya kita akan bantu dia jual secara cepat. Yang dimana harganya itu kurang lebih terdiskon, kurang lebih 30-35%, maksimal 50%. Oke, Pak Boy sudah hadir? Nah, next. Nah, salah satu cara bagaimana juga membayar cicilannya adalah Anda menjadi broker properti. Nah, saya ceritakan dulu sedikit perbedaan antara broker konvensional sama Kenris Property. Nah, mungkin ada di sini yang bekerja sebagai agent properti. Nah, Anda kan bisa menjual rumah baru atau rumah second. Nah, di mana kalau Anda beli rumah itu DP-nya 10-30%. Nah, bahkan ketika Anda bayar cicilannya, Anda harus bayar bunga plus pokok. Kayak seperti itu. Saya kasih contoh ya. Misalnya harga produknya 800 juta. Nah, minimal Anda DP kalau 10% ya 80 juta. Kalau banyak mensyaratkan DP-nya 30%, Anda harus bayar 240 juta.
Bahkan cicilannya itu dia hanya memberikan 10% kadang kayak seperti itu. Nah, sehingga Anda membayar itu 5 sampai 6 juta. Nah, tapi ketika kita di Candice Property, kita udah minta developer mengikuti program kita, yang di mana kalau bisa di awal jangan kasih DP, tapi booking fee ada ya. Nah, booking fee itu sebagai tanda minat, tanda serius. Nah, minimal 1 juta. Nah, terus hanya bayar bunga 2 tahun pertama, 3,75 di tahun pertama, di tahun kedua itu sekitar 5,75 per tahun ya, per tahun. Sekali lagi bukan per bulan, bukan bukan per bulan, tapi per tahun. Nah, berarti kalau dia 3,75 ya berarti saya bilang bunganya sangat ringan lah, 0,3 sebulan kurang lebih. Nah, terus kita minta program panjang yang dimana bisa cicil hingga 20 sampai 30 tahun. Nah, sehingga ketika kita cerita kalau harga propertinya 800 juta, DP-nya 0%, maka kalau dikali 3,75 berarti sekitar hanya 2 jutaan per bulannya. Nah, sehingga ketika Anda ke bank, ya berarti Anda harus punya income itu sekitar 6 juta sampai 7 juta. Nah, sehingga Anda bisa di-approve sama bank. Nah, bahkan tadi saya cerita ya, bagaimana caranya KPA Anda kemungkinan besar di-approve sampai 90%. Nah, caranya adalah dengan joint income, joint account. Jadi kalau misalnya Anda suami istri udah biasa. Nah, tapi sekarang ada tips baru, yaitu orang tua dan anak digabung. Nah, jadi Anda income-nya akan semakin besar. Jadi kalau Anda sebagai orang tua, income Anda kan mungkin besar ya, tapi umur tidak bisa tarik panjang untuk cicilan KPA-nya. Tapi ketika orang tua dan anak digabung, ya anak mungkin kelebihannya dia bisa tarik panjang cicilannya, tapi kemampuan bayar juga masih kurang. Nah, jadi ini salah satu tips ya bagi teman-teman ketika mau KPA di bank, KPR-nya istilahnya lebih cepat cair, Anda harus joint account dengan orang tua Anda. Nah, otomatis ya ini salah satu juga tips untuk bagaimana Anda dapat warisan secara cepat. Karena ketika joint account, maka orang tua Anda ikut membantu Anda, istilahnya kemampuan bayar. Kayak seperti itu. Nah, karena bank melihat adalah kemampuan bayar. Meskipun kita tahu ya, Anda mampu bayar, tapi ketika istilahnya bank melihat kemampuan bayar Anda kecil, meskipun Anda contoh ya, sudah sesuai rumus nih, 6 juta, Anda udah punya penghasilan 6 juta. Tapi percaya saya, Bapak Ibu, KPA Anda itu pasti akan 2 bulan, 3 bulan baru cair. Tapi ketika Anda joint account dengan papa Anda, nah lebih cepat cairnya. Kayak gitu. Oke, next. Next aja ya. Next. Oke. Jadi saya mau masuk ke propertinya dulu ya. Propertinya coba kita kasih lihat dulu. Coba kita mulai dari project properti misalnya Metro Garden sama Atlanta. Nah, ini saya cerita sedikit tentang Metro Garden ya. Next. Nah, dia lokasinya itu sekitar, kalau Anda tahu di Puri, Lipo Mall Puri, sekitar 10 menit. Next. Nah, jadi Anda mungkin kalau pernah ke Green Lake, itu dia kalau Green Lake sebelah kanan, dia sebelah kiri. Nah, jadi dia kalau tol Karangtengah itu cuma 2 menit. Terus ada Mandaya Hospital, ada rumah sakit 2 menit juga. Green Lake itu 5 menit. Mall Puri 10 menit, Lipo Mall Puri 10 menit. Bahkan Anda mau ke Alam Sutra, ke bandara cuma 10 sampai 15 menit. Jadi istilahnya kita bilang salah satu di tengah kota Jakarta. Nah, apa sih nanti hubungannya, yaitu bagaimana Anda cara bayar cicilannya, yaitu dengan mensewa-sewakan. Next. Nah, ini ya saya bilang tol Karangtengah, Mandaya, Sekolah IPK, Green Lake City, Lipo Mall Puri, dan bahkan Puri Indah Mall, bandara, ada supermarket. Jadi ini saya bilang lokasi yang sangat strategis.
Nah, bahkan kita bandingkan dengan lokasi-lokasi di samping kita, ini termasuk harga yang paling murah, kayak seperti itu. Nah, kalau misalnya The Next itu jual 14 juta, West 9 jual 16 juta, Windsor jual 24 juta. Nah, oke, next. Oke, ini swimming pool ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Jana, kalau tidak tersewa bagaimana? Nanti kita akan belajar sama pakarnya, Pak Boy. Nah, saya juga ini belajar sama beliau. Nah, dia udah punya 12 lokasi, semuanya tersewa full. Bahkan ada yang sampai 120%. Nah, nanti Anda tanya bagaimana caranya dia sampai 120%. Nah, saya kasih lihat dulu lokasi-lokasinya ya. Nah, next. Nah, ini lokasi pertama. Nah, lokasi kedua, Atlanta. Nah, ini Atlanta di Depok. Nah, Depok ini Margonda, itu bagusnya dia ownernya adalah yang punya rumah sakit rumah bersalin, rumah sakit Bunda. Nah, itu adalah salah satu rumah sakit yang ibu dan anak. Dia salah satu pemain bayi tabung terbesar di Indonesia. Dari 10.000 bayi tabung, 7.500 dari grupnya dia. Atlanta ini. Next. Nah, sekilas sedikit ya tentang PT ini yang join kerjasama dengan kita Atlanta. Next. Nah, bahkan dia punya lahan seperti ini. Next aja. Nah, dia terdiri dari 273. Nah, ini ada juga sekaligus ada pertanyaan ya. Apakah apartemen Metro Garden dan Atlanta siap huni? Siap huni. Nah, jadi ingat ya, dari konsep apartemen kita yang namanya baik itu, yang pertama K, yang terakhir K itu konsisten legal, itu harus jadi dan punya sertifikat. Kalau tidak, kita nggak ambil. Kita sangat selektif ketika orang mau join di kita. Makanya ada yang tanya, Alia, ada nggak di Bali? Kita ada di seluruh Indonesia. Cuma kita bertahap, kayak seperti itu. Nah, jadi kita 2 lokasi dulu. Nanti akan banyak kayak seperti itu. Kalau di Bali, jangan tanya, karena kita grupnya isi properti itu sudah cukup besar ya di Bali. Kita bahkan punya lokasi di Nusa Dua, Canggu. Nah, tapi hari ini kita tidak cerita timeshare, kita cerita unit dulu. Nah, nanti baru melangkah ke next-nya. Oke, next. Nah, bahkan dia punya kolam renang itu Sky. Nah, bahkan juga ada Sky Garden-nya. Nah, bahkan kayak di Metro Garden itu, kita punya luas lahan Metro Garden apartemen partner kita itu 1 hektar. Biasa 1 hektar itu dibangun 4 tower. Ini cuma dibangun 1 tower saja. Nah, sehingga sangat luas sekali parkirnya. Bahkan banyak sekali kayak dokter-dokter dari Mandai itu ikut sewa di sana. Next. Nah, ini kita punya lokasi ya, yang di Depok itu ada 3 kampus yang saya cerita, ada 2 mall. Nah, bahkan aksesnya itu sangat luar biasa. Nah, di Depok Margonda. Next. Oke, sip. Nah, coba tampilkan Eskotel. Pak Boy sudah hadir? Halo Pak Boy. Halo, udah hadir. Halo. Oke, nah saya perkenalkan sedikit partner saya ya. Nah, partner saya ini sangat luar biasa dalam mengelola sewa-sewa. Nah, sewa-sewanya itu selalu di atas rata-rata, sangat luar biasa. Nah, Anda mau tanya bagaimana caranya sewa-sewakan, dia udah pengalaman, sudah kelola 12 lokasi, dan semuanya luar biasa profit. Jarang ada yang istilahnya tidak bagus, sewanya pasti selalu tinggi. Bahkan kondisi pandemi sekalipun, itu rame. Anda belajar sama partner saya ya.
Karena partner saya juga nanti akan incas membantu menyewakan untuk di Atlanta dan di Metro Garden. Oke, kita kembali kita ke Pak Boy. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Jadi ini kalau dilihat Pak Pak Yohanes, Wempi, sorry, bisa tampilkan yang Escotel? jadi dari tadi Pak Wempi senyum-senyum aja nih. Tadi baru aja dibagikan dividen ya bro ya. Ah iya Dividen iya, dari betul. Makanya hotelnya yang di Bali. dividen itu luar biasa ya. Waduh, saya Kan? betul-betul modal kecil dapat dividen gede. Dapat dividen. Jadi Pak Wempi ini juga salah satu investor saya juga, partner saya dalam hotel di Bali. Dan tadi setiap tanggal 2 itu kita bagi-bagi dividen. Pembagian dividen kita itu tiap bulan. Tanggal 2. Kayaknya ini salah deh bro, bukan Ciseeng bro. Ciseeng ini project beda lagi. Oh Ini ya, yang apartemen kan ya bro? Apa gimana ya? Iya iya. Tidak, kita mau kasih lihat portofolio bro yang mengelola Oh, Escotel. portofolio. Ya, Oke, ini boleh, ada boleh. ROI-nya, ada 12 Escotel. Next saja. Oke, boleh. Ya, next ya. Jadi kita ada ngelola itu ya, seperti yang di slide. Di area Jabodetabek itu kita ada 6. Ada di Cilandak, seberangnya Citos, ada di Bekasi, Jatiasih, ada di Cikarang, ada di Gunung Putri Bogor, ada di Cakung Pengilingan. Di Jawa Barat itu di Ciamis, ada di Cisaga Indah, dan yang di Bali itu kita ada 5. Nah, yang baru buka itu yang Uluwatu. Nah, semuanya namanya Escotel kalau yang di Bali. Next. Nah, ini salah satu kosan yang kita kelola, ada 23 kamar, okupansinya itu full 100%. Jadi revenue-nya 35 juta. Ini sebenarnya yang paling nggak menarik ya. Walaupun okupansi kosan 23 kamar itu full, tapi biasanya sih saya jarang nunjukin ini karena dibandingkan teman-teman saya yang lain, performanya itu jauh. Boleh di next. Nah, ini adalah salah satu hotel yang di Cilandak, 20 kamar. Nah, ini di seberangnya Citos, Cilandak Town Square. Mungkin teman-teman yang dari Jakarta bisa diketik aja, kalau bisa penasaran di Google, Red Doors, Escotel Cilandak. Itu kita sering banget masuk FYP TikTok ya, karena banyak tamu-tamu yang datang, kasih review tuh positif banget, kita nggak bayar sama sekali, cuman karena mereka itu sangat senang sekali menginap dengan experience yang didapatkan dengan harga yang dibayarkan oleh tamu, mereka tuh jadi akhirnya nge-review dan itu sering banget kita jadi viral. Nah, ini itu dibangun tahun 2018. Revenue-nya itu sekitar 150 juta untuk 20 kamar. Waktu itu investment-nya itu 6 miliar rupiah. Okupansi di 95%. Next. Nah, ini yang di Jatiasih Bekasi. 54 kamar. Revenue-nya 432 juta. Per bulan loh ini ya. Bukan per tahun, per bulan. Padahal kita jualnya itu harganya itu cuma 190.000 teman-teman per kamarnya, per harinya. Nah, okupansinya 120% teman-teman. Nanti mungkin teman-teman kalau yang penasaran atau kita mau kenal-kenal, mau kita belajar bareng, bisa datang ketemu saya, kita lihat ini loh hotel yang saya kerjakan, saya kelola, dan ini real. Nah, itu investasinya itu dulu di 8 miliar rupiah di tahun 2013. Tapi revenue-nya itu 432 juta. Itu udah balik modalnya udah lama lah. Setahunnya aja udah 4 miliar. Next. Ini yang di Cikarang, 35 kamar. Sekarang udah naik ya, udah jadi 39 kamar, kita udah ekspansi lagi. Revenue-nya per bulannya itu 300 juta. Lagi-lagi harga kamarnya itu 190.000. Berdiri tahun 2014. Kita waktu itu investasinya itu cuma 5 miliar. 5 miliar itu udah tanah dan bangunan. Okupansi di 133%. Nanti akan saya jelaskan terkait okupansi kenapa bisa sampai lebih dari 100%. Oke, di next. Ini yang di Gunung Putri, Bogor, 59 kamar. Revenue-nya itu per bulan secara rata-rata 500 juta rupiah. Investmentnya itu di 8 miliar. Nah, ini harga kamarnya ini agak lebih mahal ya, di 250.000. Sehingga revenue-nya itu sampai di 500 juta rupiah.
Jadi dengan investment yang cuma 8 miliar, revenue 500 juta per bulan, itu nggak nyampe 3 tahun udah balik modal, teman-teman. Next. Ini yang di Cakung, 49 kamar. Sekarang udah nambah jadi 51 kamar, udah nambah lagi. Harga per kamarnya sama, 180, 200, 250 ribu. Tapi karena okupansinya itu tinggi sekali, maka revenue-nya per bulannya itu hampir 400 juta rupiah. Investasinya itu 10 miliar. Kenapa? Karena lokasinya Jakarta dan tanahnya besar. Kalau yang tadi lokasinya itu di pinggiran Jakarta, yang harga tanah per meternya itu lebih rendah. Jadi kalau yang letaknya itu di Jakarta, investasinya itu besar. Next. Nah ini nih, yang di Cisaga. Cisaga itu di Ciamis, Jawa Barat. Kamarnya 39, revenue-nya itu hampir 200 juta ya. Nilai investasinya cuma 4,5 miliar. Beda sekali kan ya, 39 kamar di daerah sama 51 kamar di Jakarta, beda investasinya itu bisa hampir 2 kali lipat. Ini dikarenakan harga tanahnya yang mahal. Kalau di Ciamis tuh harganya sangat murah. Namun kalau kita bicara revenue, nggak kalah loh di daerah maupun di kota. Di daerah pun revenue-nya itu bisa tinggi. Oke, next. Nah ini yang di Bali. Di Bali itu cuma 7 kamar, okupansinya itu 75%, revenue-nya 20 juta. Wajar lah karena cuma 7 kamar. Tapi nilai investasinya itu cuma 2,5 M. Ada kolam renangnya, bagus deh. Ini juga sering sekali nih masuk TikTok, masuk FYP TikTok, sering di-review, dan ini kita nggak ada yang bayar. Next. Ini juga sama, di Bali juga di Canggu, 7 kamar, revenue-nya 25 juta, okupansi 75%. Nah, kalau dilihat kenapa yang di Jakarta itu okupansinya itu tinggi, yang di Bali itu okupansinya itu di bawah 80%. Karena di Bali, kompetitornya itu ibaratnya beda gang. Dalam satu gang, itu penginapan villa itu bisa ada 5. Ya. Kalau di Jakarta, itu kompetitornya itu jaraknya jauh, 1-2 kilometer. Disitulah kita bisa menang di monopolinya. Namun, ini nih kalau dilihat, ini adalah Bali itu daerah yang paling sangat terdampak oleh pandemi. Walaupun udah 2022, pandemi udah hampir nggak berasa. Iya, di Jabodetabek. Kalau di Bali, itu masih sangat lumayan berasa. Masih banyak banget hotel yang masih tutup, nggak recover karena efek dari pandemi tersebut. Namun, kita berhasil nge-achieve okupansi di atas 70%. Next. Ya, ini juga sama, 14 kamar, revenue 40 juta, okupansi 80%, ini juga di Canggu. Dan next. Ini yang di Nusantara yang paling besarnya, 16 kamar, investmentnya 4 miliar, revenue-nya itu bisa sampai 54 juta dengan okupansi 83%. Sekali lagi, ini daerahnya Canggu, di mana daerah paling banyak kompetitor, dan ini masih basian pandemi lah ibaratnya. Jadi pandemi belum 100% itu hilang, belum recovery. Sebagai gambaran, di tahun 2019 sebelum pandemi, wisatawan asing yang datang ke Bali itu jumlahnya 12 juta per tahun. Di 2022 ini, pandemi, wisatawan asing yang datang ke Bali itu cuma 1-2 juta. Jadi sebenarnya masih 1/10 dibandingkan saat sebelum pandemi. Nah, pun seperti itu, kita berhasil manage untuk mencapai okupansi di atas 80%. Next. Nah, ini rekapannya, boleh di screenshot sebagai gambaran buat teman-teman. Next. Nah, ini next project. Kita mau ngebangun lagi hotel di Bogor, karena kita lihat potensinya itu sangat bagus sekali. Cuman bro, kita cuma mau bahas. Balik dulu, next sebelumnya. Nah, jadi next. Nah, ini lihat ya, yield-nya itu bisa sampai 40% dari revenue. Nah, jadi Pak Boy ini kenapa sih kita ajak untuk ikut sewa-sewa Kang di Atlanta sama di Metro Garden?
Nah, karena dia sangat berpengalaman. Dari 11 lokasi, rata-rata lokasinya itu menghasilkan. Bahkan dia udah balik duitnya berkali-kali lipat. Artinya dia proven lah. Nah, jadi kita juga tetap akan ada masukkan beberapa vendor ya. Jadi ada Red Doors, itu kita untuk sewa-sewakan kita 80-20 dari omset. Nah, Escotel 70-30 dari profit. Nah, jadi ini membuat dia harus membuat kita untung. Nah, kalau dia tidak untung, dia nggak dia dapatnya sedikit gitu loh. Jadi tugasnya Pak Boy ini mencari keuntungan sebesar-besarnya dari sewa-sewa. Begitu ya Pak Boy? Jadi kalau saya boleh menambahkan Pak Wempi, Ya. jadi saya mau sedikit cerita ya terkait Red Doors dan Poyo. Jadi di situ kan terlihat ya mereka bagi hasilnya itu 20% dari revenue ya. Nah, kalau saya 30%. Loh kok lebih mahal ya Escotel? Jadi perbedaan pertama, kami mencas manajemen fee 30% dari net profit. Kalau Red Doors, dia mengambil 20% dari pendapatan kotor. Nah, kalau kita bicara penginapan ya, penginapan villa hotel. Pertama kita dapat untung dari penjualan kamar, ya kan? Nah, itu kan masih kotor, masih harus ada gaji pegawai. Gaji pegawai sendiri aja bisa memakan 20%. Lalu ada listrik 10%, ada wifi, kebersihan, laundry, dan pemeliharaan bangunan. Kalau TV-nya rusak harus diservis dan lain sebagainya. Itu besar sekali gitu. Nah, kalau Red Doors, dia mengambil, dia nggak mau tahu, dia nggak mau peduli. Yang penting saya omsetnya itu 20 juta, ya saya ngambil 20%, saya ngambil 5 juta. Terkait pemeliharaan, terkait gaji pegawai, terkait listrik, itu bebannya ini semua, bebannya si landlord semua. Nah, kalau kami ini udah mendapatkan income revenue, anggaplah sama 20 juta, nah kami juga harus memikirkan, kita yang bayarin gajinya, pakai uang kas, kita bayarin listriknya, kita bayarin ininya. Nah, setelah dikurangin semuanya, barulah ada net profit. Nah, dari net profit itu, kita ngambil 30%. Sangat wajar, lebih tinggi, karena kita ngurusin semuanya. Nah, perbedaan kedua adalah kalau Red Doors, dia cuma mengambil tamu, mendatangkan tamu. Customer service-nya, kalau ada komplainan, kalau ada kendala-kendala lain, itu semuanya pemilik apartemen yang bertanggung jawab 100%. Kalau di manajemen hotel, kita yang urusi semuanya. Jadi owner tinggal duduk, dia manis terima uang tiap bulannya. Jadi nggak perlu lagi mikirin harus bayar listrik, nggak perlu lagi mikirin, wah nih kalau misalnya pegawainya libur, wah nih kalau misalnya kerannya bocor, gimana segala macam, itu kita yang nge-handle everything. Kalau Red Doors itu tidak, dia cuma mendatangkan tamu, ambil 20%, sisanya ya owner, landlord kerjakan sendiri. Disitulah perbedaan antara Red Doors dengan manajemen kami. Oke, luar biasa ya. Nah, jadi kita akan memberikan kesempatan teman-teman bertanya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Mau bertanya tentang misalnya materi saya, materi Pak Boy, boleh. Jadi misalnya apa sih yang teman-teman mau tanyakan tentang bagaimana kita. Jadi tadi saya sudah ajarkan ya, bagaimana cara Anda beli properti modal 1 juta. Nah, ini sebenarnya kita sudah langsung bisa eksekusi. Kenapa? Karena developernya udah kerjasama dengan kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak bayar 31%-nya, ya kita sudah kerjasama dengan developer. Nah, terus yang hambatan kedua kita adalah sama-sama adalah bagaimana kita bayar cicilannya. Nah, itu 2 problem terbesar. Ada pertanyaan Pak Wempi dari Kak Alia. Untuk materi yang disampaikan Pak Wempi, apakah income dari sewa dibantu vendor bisa menutup cicilan 2 juta per bulan di tahun pertama dan 4 juta per bulan di tahun ketiga? Silakan Pak Wempi dijawab. Oke, jadi kita istilahnya di sini best effort ya. Jadi kita istilahnya tidak bisa menjanjikan garansi bahwa oh ini pasti Pak dapat income-nya sekian.
tidak bisa. Tapi kita berdasarkan track record dari vendor-vendor yang kita pakai. Jadi kayak misalnya nanti mau istilahnya, oh saya lebih menyukai Oyo Moreto, silakan. Tapi sampai saat ini pengalaman saya pribadi invest di properti yang paling bagus mengelola sewa-sewa ya ini Escotel. Jadi saya bawa partner saya ya karena maksudnya dia lebih cengli lah istilahnya dari profit dia hitungnya. Nah sehingga istilahnya kita pun istilahnya akan cukup maksudnya apa ya merasa aman karena pengalaman dan terbanyak. Tapi kalau dibilang apakah pasti di dunia ini nggak ada yang pasti ya. Saya tidak berani mengatakan ini garansi income dari vendor tidak boleh karena menggaransi itu melanggar aturan OJK, aturan pemerintah. Kita tidak boleh jangan menjanjikan satu hal yang di luar kemampuan kita. Tapi kita cuma berdasarkan pengalaman. Nah, di mana dia udah mengelola 12 kan lokasi sehingga kita mengatakan cukup terpercaya, saya bilang. Nah, saya mau cerita teman-teman ya. Jadi kita juga harus ada side job, side income ketika investasi kita istilahnya tidak menghasilkan, ada uang untuk membayar cicilannya. Nah, bahkan saya bilang kenapa? Karena properti itu dia akan naik selama 10 tahun. Saya kasih contoh ya, ada 2 lokasi di Indonesia dan kita berbicara head to head. Karena hari ini saya bercerita apartemen, saya harus membandingkannya dengan apartemen. Jadi lokasi pertama namanya Akasa di BSD Timur. Nah, Anda bisa cek di Google. Nah, kebetulan salah satu ownernya partner saya juga. Dia dari grup BSD Land Sinarmas. Nah, dia salah satu grupnya dia anak perusahaannya. Dia ada bangun namanya Akasa. Nah, di BSD Timur. Dibangun di tahun 2012, itu harga launching pertama 102 juta. Anda bisa cek 102 juta. Nah, hari ini dia pasaran termurah itu 350 juta. Apartemennya di Akasa. Anda bisa cek, Anda bisa silakan telepon, cari, cek, tanya berapa harganya sekarang. Minimal 350 juta dia jual dengan ukuran yang sama. Nah, artinya kenaikannya setelah 10 tahun itu berapa persen? 200%. Nah, meskipun Anda membayar bunga di bank cicilan, tetap masih cuang. Nah, bahkan saya ini termasuk yang udah berutang itu di atas 5 tahun, itu di beberapa bank, itu saya kena floating. Floating itu kadang bunganya itu sekitar 14%. Kalaupun saya bilang saya dikenakan bunga 14% 1 tahun, berarti setahun itu saya harus bayar 10 tahun, ya kurang lebih 140%. Nah, tapi dengan kenaikan nilai properti itu sudah 200%. Itu saya nggak cerita dari recurring sewa-sewa ya. Nah, saya cerita jadi kita harus istilahnya banyak senjata cadangan gitu lah. Nah, ketika kita mau berhasil di properti, jadi yang pertama lokasi-lokasi. Nah, kita punya lokasi ini Metro Garden dan Atlanta itu menurut saya sangat bagus. Nah, bahkan saya bilang hari ini developernya jual setengah harga. Nah, kalau di Metro Garden itu 15 juta per meter. Anda mau cari di daerah Puri 15 juta nggak ada. Dengan fasilitas saya bilang Anda bisa lihat kolam renangnya, Olympic size, apa dan sebagainya. Nah, kita prediksi 10 tahun itu bisa naik sekitar 200%. Tapi sekali lagi saya bukan janji. Saya memberikan Anda contoh. Bahkan di tengah-tengah perjalanan itu, saya membantu Anda teman-teman mencarikan vendor. Kayak seperti itu. Nah, bahkan saya bilang, saya akan carikan beberapa side job income yang Anda bisa pakai untuk bayar cicilannya. Kayak itu. Salah satunya adalah dari grupnya Escotel. Nah, saya udah pakai dia juga di Bali. Nah, terbukti berhasil pada saat pandemi, dia memberikan saya kayak royalti lah, dividen apa dari sewa-sewa itu, menurut saya gembira. Nah, makanya saya ajak dia nih. Nah, memang kita harus akui ya, kayak tadi ada yang mau di Bali. Nah, di Bali. Nah, mereka kita tidak menganjurkan dulu karena di Bali kan masih kondisi belum pulih sepenuhnya. Nah, tapi ketika kita berbicara di Jakarta, di Depok, di mana ada peluang dari mahasiswa, nah kita cerita ya, kalau kita hari ini, maka nanti kita terakhir kasih promo ya. Jadi bahkan saya bilang, kalau Anda yang tertarik saja dulu, Anda silakan hubungi orang yang ngundang Anda, atau Mbak Safira ya, Anda cukup booking fee 1 juta, istilahnya tanda minat, bahkan
saya akan kasih teman-teman workshop saya gratis ya. Saya bukan mau berjualan workshop. Nah, cuma saya mau membantu teman-teman. Nah, itu biasa kalau saya jual di grup saya jual 5 juta. Hari ini kalau Anda booking fee 1 juta, itu pun booking fee-nya bukan uang ke saya ya, ke developer. Jadi, tapi saya akan memberikan Anda banyak fasilitas gimmick bergabung di komunitas saya. Nah, bahkan nanti Anda bisa bertemu Pak Boy. Nah, dia ini saya bilang pakar sewa-sewa. Jadi dia sangat terbukti lah banyak lokasi. Bahkan dia pun dulu itu kelasnya guest house. Guest house itu kayak apa ya? Kayak apa ya Pak Boy namanya? Guest house kayak sewa-sewa lah. Dia bukan seperti apartemen yang sekelas fasilitas bintang 5. Nah, makanya saya bilang dengan apartemen fasilitas bintang 5, kita berharap bersama mudah-mudahan sewanya bisa lebih besar, lebih banyak, supaya kita semua happy. Nah, kayak seperti itu. Nah, tapi hari ini saya mau mengatakan teman-teman yang tertarik, itu sekali lagi ya, Anda bisa survei lokasi. Nah, dengan Anda menunjukkan tanda minat, Anda bisa lihat lokasi dulu, kayak seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda tidak cocok, ya tidak apa-apa, tidak usah lanjut, kayak gitu. Tapi Anda bisa bergabung di komunitas saya. Nah, di mana saya setiap 1 bulan sekali saya memberikan workshop. Nah, bahkan saya akan mengajari Anda bahkan praktek ya, berpraktek berdasarkan pengalaman saya. Karena saya dulu, saya cerita di awal ya, tadi modal 3 juta, saya bisa dapat limit kartu kredit sampai 1 miliar. Untuk bagaimana kita mendapatkan modal. Jadi saya bilang, pertama kali ketika kita mau berhasil, kita harus satukan frekuensi dulu, satukan mindset dulu. Nah, jadi istilahnya jangan selalu punya limiting belief. Saya nggak mampu, Pak. Aduh, saya terlahir bukan orang kaya. Nah, saya tidak punya kemampuan, saya tidak pintar bicara, kayak gitu. Saya tidak pernah mengelola hotel, saya tidak pernah bermain properti. Tapi di komunitas kita harus punya namanya mental berani maju dulu, kayak gitu. Nah, karena saya juga bukan dari orang kaya, kita semua itu yang penting mau berjuang dan berusaha, kayak gitu. Nah, jadi saya jawab lagi ya pertanyaan. Ya. Jadi masih ada yang mau bertanya, silakan tanya. Nah, atau tadi ada saya angkat tangan ya, mau bersuara bertanya? Sepertinya di sampai saya jawab lagi ya. Langsung di kolom komentar aja. Oke, lanjut ya, yang masih mau bertanya. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak Wempi. Oh, boleh, oke. Nah, bisa juga untuk saya sama Pak Boy juga. Pak Boy ini namanya Yusuf Satria. Nah, itu namanya. Cuma saya sering panggil dia Pak Boy. Ada dari pertanyaan dari Muhammad Jawar yang disampaikan tadi, pendapatan dari penginapan, apakah bisa disampaikan dari pemasukan apa saja tadi yang lebih dari 100%? Oke, nah ini begini pertanyaannya untuk Pak Boy ya. Oke. Silakan, Pak. Oke, jadi gini Pak, di Jakarta ya, di Jabodetabek khususnya. Nah, itu banyak tamu-tamu customer yang menginap di hotel dengan range 180.000 sampai 300.000. Itu ada namanya sistem transit, Pak. Jadi banyak tamunya itu transit. Kitanya nggak menjual transit. Tamunya itu datang, dia pagi, dia mau mengejar pesawat, pesawatnya itu sore, malam. Jadi dia check-in cuma 6 jam, lalu dia check out, dia mau mengejar pesawatnya, dia check out, lalu kamarnya itu kita make up room, sehingga pada saat nanti jam 8 malam ada tamu mau check-in, itu kita sediakan lagi. Jadi di tempat saya, Pak, tamu itu waiting list, Pak, ngantri. Jadi begitu ada yang check out, terutama tamu-tamu transit tersebut, langsung kita bersihkan, kita rapikan, untuk kita jual lagi. Itulah kenapa dalam 1 bulan, okupansinya itu bisa lebih dari 100%. Sebagai contoh, kamar saya 54, namun ada beberapa hari di mana saya bisa menjual sampai 60 kamar. Itu dikarenakan ada orang-orang yang fast check out, Pak, transit. Gitu. Nah, kalau semoga itu bisa menjawab ya, Pak ya, kenapa bisa lebih dari 100%. Nah, saya coba boleh bantu jawab, nambahkan ya ke jawabannya Pak Wempi di pertanyaannya si Alia.
Dan apakah income dari sewa bisa nutup cicilan 2 juta per bulan? Cicilannya itu 2 juta rupiah ya, Pak Wempi ya? Iya, karena 2 tahun pertama hanya bayar bunga saja, Pak. Oke. Saya boleh, ini kan saya lagi di mobil ya, boleh dibantu share screen Excel nggak? Biar kita buat hitung-hitungan. Jadi biar teman-teman tuh ngelihat gitu. Saya simulasikan hitungannya. Oh, yang di Excel-nya itu ya? Nggak, Excel biasa aja, Excel kosong. Oh, Excel kosong. Excel Bisa kosong. dibantu, Pak Yohanes? Baik Pak, sebentar saya siapkan Excel-nya. Ya, jadi lagi-lagi ini disclaimer, seperti yang tadi Pak Wempi bilang, nggak ada di dunia ini hal yang pasti. Cuman kalau kita bicara dari pengalaman, dari data, kalau kita tarik data ke belakang, kita analisa, itu kan jadi bisa memprediksi, mensimulasi apakah hitungannya itu akan mendekati kenyataan gitu. Karena kan dari data yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Oke. Jadi Pak, jadi kolom pertama ditulis harga kamar. Saya kemarin survei ya di Atlanta dan di Metro, itu tuh range-nya itu 300 sampai 400 ribu rupiah per hari. 300 sampai 400 ribu rupiah per hari. Namun kita pakai angka konservatif 250 ribu, Pak. Misal 250 ribu rupiah. Oke, Bogor, ketebak. Nah, hari dalam 1 bulan ada 30, Pak. Hari dalam 1 bulan ada 30. Tembakus. Nah, kita bicara okupansi di 70%. Tadi kan di hotel-hotel saya di Jabodetabek di atas 100% atau 90%. Ini kita konservatif lah di 70%. Oke. Nah, coba sekarang dikalikan, Pak. Minta tolong. 250 ribu dikali 30 dikali 70%. Nah, ini dapatlah income kotor 5,250 ya. Operating cost, listrik, gaji pegawai itu biasanya itu di 40%, Pak. Nah, itu dikali, Pak. Ini kita hitungan kasar aja ya, simulasi. Nah, ini net profit. Sorry, operating cost kan 40%. Berarti net profitnya itu 60 kali. Jadi gini, Pak. Sorry, 5.250 dikurangin 2.100.000. 525 net profitnya adalah 5 juta itu dikurangin 2.100.000. Jadi, nah, inilah net profit. Yang 2.100.000 itu adalah operating cost ya. Nah, dari net profit itu ambil lagi Pak 30% Pak. Manajemen fee. Sekarang owner fee. Owner. 3.150 dikali 70%. Jadi dari hitung-hitungan kasar, itu kita bicara konservatif itu masih masuk, Pak. Sekarang kita coba angkanya diganti, Pak, 300.000, Pak. Harga jualnya kan tadi 250.000, kita ganti jadi 300.000. Lihatnya di map aku ya. Langsung jadi lebih besar kan, Pak? Nah, disitulah ya sedikit simulasi bahwa sebenarnya mencicil 2 juta per bulan itu masuk akal gitu, Pak.
Jadi kita nggak cuma ngomong asal, nggak cuma ngomong ini, kita bicara data, kita bicara dari market. Kalau misalnya bapak-bapak teman-teman di sini nggak percaya, kok okupansi 70%, coba buka berita berapa rata-rata okupansi rate dari penginapan hotel di Jakarta di tahun 2022. Range-nya itu 60 sampai 80%. Jadi itu semuanya by data. Dan kalau harga 250.000, 300.000 itu juga by data, Pak. Kalau Bapak ngetik di Travelio harga kamar per hari untuk apartemen Metro Garden maupun Atlanta itu range-nya itu 300 sampai 400.000. Nah, ini kita pasang harga 250.000 aja masih tetap untung, Pak. Masih lebih bahkan 200.000 rupiah per bulannya. Nah, sekarang gini, loh nanti tahun ketiga cicilannya jadi 3 juta. Gitu benar ya Pak Wembe ya? Cicilannya 3 juta ya? Ya, estimasi Pak. Tergantung bunga bank floating. Nah, anggaplah jadi 3 juta loh. Tapi kan pada saat 3 juta, ini minus dong saya. Tunggu dulu. 3 tahun dari sekarang, kita kan nggak jual di harga 250.000. Ada namanya inflasi. 3 tahun dari sekarang, kita jual di harga 400.000. Nah, kalau misalnya kita buat di harga 400 atau 450.000, malah kita bisa bayar 3 juta dan cuan 900.000. Ingat nggak, ini di Indonesia itu ada inflasi. Jadi harga kamar hotel hari ini 250.000, 3 tahun dari sekarang harganya nggak segitu, Pak. Pasti akan naik karena ada namanya inflasi. Ya, segitu aja. Lagi-lagi disclaimer, ini tidak ada yang pasti. Ini hanya simulasi yang kita lakukan seobjektif mungkin, melihat dari data-data yang udah kita lakukan, udah kita gather, yang mungkin teman-teman juga pada tahu, yang pernah punya apartemen juga pasti merasa bahwa harga jual sewa 250-300.000 per hari itu make sense, operating cost sekitar 40% itu make sense. Lagi-lagi, kalaupun memang melesetnya itu pasti nggak akan jauh dari angka ini. Oke, segitu aja Pak, semoga membantu. Oke, terima kasih Pak Uwe. Nah, bahkan Pak, bagaimana kalau seandainya saya mau jual Pak di tahun kedua? Ini kan harganya unitnya terdiskon sekitar, saya bilang tadi ya, sekitar 30-35%. Ya, pada saat mungkin 2 tahun kemudian sudah selesai pandemi, harganya kembali, maka mungkin sudah naik 10-20%, ya berarti Anda sudah cuan 30%, Anda bisa lepas kayak gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh ya, yang kita lagi kembangkan, bagaimana kalau teman-teman mau belajar bisnis properti, nah kayak seperti itu. Jadi kita menyampaikan juga pahit-pahitnya, kita juga menyampaikan manis-manisnya. Nah, tapi intinya adalah melipat gandakan aset. Nah, jadi ketiga aset Anda bisa istilahnya kita nanti flipkan di 2 tahun, 3 tahun kemudian, ya Anda bisa sudah cuan kayak gitu. Nah, ataupun mungkin misalnya membantu teman-teman milenial nih yang tidak punya properti. Nah, ya kamu pasti mau juga dong punya properti, punya aset. Nah, ini adalah salah satunya. Kayak seperti itu. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak Wempi. Dari Pak Atwin. Kalau mau join dengan Eskotel, modal awal berapa yang diperlukan dan bagaimana sharing profitnya? Ya, jadi kebetulan Eskotel hari ini kita bekerja sama dengan Atlanta ya. Jadi modal awalnya 1 juta. 1 juta per 1 unit. Siap, Plus, siap. Plus Anda harus istilahnya lolos BI Checking Bank. Kayak itu. Nah, bahkan kalau hari ini Anda tidak lolos BI Checking Bank, ya setidaknya minimal Anda bisa istilahnya gabung di komunitas kita lah. Kita nanti sharing berbagai bisnis entrepreneurship. Nah, bukan hanya properti doang. Nah, tapi nanti ada beberapa. Bahkan saya akan kasih Anda one-on-one software travel saya yang dulu saya jual 6 juta, saya kasih Anda gratis. Kayak gitu. Nah, tapi tujuan saya pada malam hari ini adalah bagaimana kita istilahnya membantu 1 juta milenial punya properti, punya bisnis properti tepatnya. Nah, jadi sewa-sewa adalah salah satu solusi untuk membantu kayak gitu. Tapi setidaknya Anda harus punya propertinya dulu kayak gitu. Nah, habis itu nanti langkah-langkah apanya, bisnis apa yang ada di dalamnya, itu banyak Bapak Ibu. Nanti saya akan saya akan buka semua itu di workshop saya, itu Anda nggak perlu bayar lagi.
saya udah kasih Anda gratis, tapi lokasi Jakarta ya, Jakarta. Nah, mungkin nanti kalau saya ada mungkin sempat IO beberapa yang ajak saya ke beberapa kota, Anda mungkin bisa join, tapi kita fokus utama dulu ke Jakarta, kayak seperti itu. Oke, ada pertanyaan nih Pak WMP, tapi direct message. Bagaimana dapat income perbandingan antara Red Doors, Oyo, dan Eskotel? Kalau saya selama ini ya, berdasarkan pengalaman ya, kurang lebih mirip-mirip lah. Ya. Nah, jadi kalau Red Door, Oyo itu dia baginya 80-20. Nah, tapi kalaupun misalnya begini, teman-teman, wah, saya punya, maksudnya Anda mungkin punya kenalan yang mau sewa juga bulanan, harian, ya Anda bisa juga sewakan sendiri, nggak ada masalah. Kayak gitu. Nah, jadi kan kalau kita mau bilang secara, ini kan tadi kita tidak berani cerita istilahnya terlalu besar ya, terlalu mulut-mulut, makanya Pak Boy itu cerita yang minimal-minimal. Nah, yang kepada Anda. Tapi kalau Anda lihat tadi gaya yang dia 11 Eskotel itu kan, rata-rata kan lebih dari itu angka-angka hitungannya kayak gitu. Nah, cuma kita pada saat penyampaian informasi kita tidak bisa cerita terlalu menggebu-gebu. Nanti kasihan teman-teman di sini ekspektasinya tidak dapat gitu loh. Wah, ini kayaknya Pak MP, Pak Boy bikin program cepat kaya, bukan ya? bukan. Tapi kita adalah program komunitas entrepreneurship membantu teman-teman yang mau mulai istilahnya properti, bisnis properti. Nah, bahkan nanti kita kembangkan sewa-sewanya. Nah, sebenarnya sewa-sewa properti ini, salah satu unit ini, kebetulan partner terbaik saya adalah Pak Boy yang mengelola Eskotel, beberapa investasi saya, kayak gitu. Nah, saya juga berinvestasi di beberapa perusahaan-perusahaan besar properti, kayak isi properti, smart property, nah timeshare property, itu juga saya investasinya juga luar biasa bertumbuh pesat. Nah, tapi kita cerita dulu ini yang unit, maka nanti tidak menutup kemungkinan unit-unit ini akan dilempar di smart property untuk timeshare, sehingga profitnya bisa lebih besar. Tapi kan semua butuh waktu. Nah, makanya yang paling penting teman-teman, kita akan istilahnya terus berkomunikasi. Kita mau mulai workshop, mau apapun itu nanti kita akan buat grup. Jadi ketika Anda join 1 juta, 1 juta itu untuk beli unit ya, beli unit, bukan biaya workshop. Workshop saya kasih Anda gratis, kayak gitu. Nah, bahkan nanti di workshopnya Anda bisa ketemu Pak Boy, ada beberapa teman lah, partner yang jago-jago properti, kayak gitu. Oke, ini ada 3 pertanyaan sebelum kita akhiri. Dari Bu Alia, dalam satu lokasi properti, misal ada 10 kamar, hanya boleh dimiliki berapa orang yang untuk join di properti tersebut? Apakah pakai sistem lot untuk kepemilikan? Bukan ya. Jadi kebetulan yang saya cerita lot itu tadi partner saya yang lain, kayak gitu. Yang diisi properti yang sama Riko sama Pak Tung, itu yang diisi properti, itu sistem lot. Tapi yang malam hari ini kita share adalah yang unit. Nah, yang unit yang langsung kita mau sewa-sewakan kayak gitu. Bahkan nanti kalau teman-teman misalnya, Pak, saya nggak cocok di lokasi Atlanta atau Metro Garden, misalnya nanti ada lokasi di Balikpapan. Nah, kebetulan developer terbesar di sana juga ada panggil saya. Nah, Anda mau informasi di sana juga, kita bisa bantu kayak gitu. Nah, jadi istilahnya bukan lot ya, tapi unit. Nah, unit ini nanti bisa Anda langsung pakai kalau Anda misalnya ada kebutuhan untuk tinggal. Nah, daripada Anda tinggal misalnya sewa kos-kosan, Kang, istilahnya Anda itu menjadi biaya kayak gitu. Tapi kalau misalnya Anda bayar cicilannya 2 juta, Anda tinggal, ya Anda nggak bayar kos lagi gitu loh. Jadi misalnya kayak saya lihat ya di daerah Depok ya, Margonda, itu mahasiswa itu cicil 1,5 juta udah biasa, sampai 2 juta sebulan. Nah, jadi kalau 1,5 juta sampai 2 juta sebulan, itu pun dengan lokasi yang kualitas di bawah Atlanta, kayak gitu. Nah, ke Atlanta, ownernya sempat, kebetulan ownernya kenal dengan saya, namanya Pak Mahesa. Nah, bahkan manajernya Pak Fang, dia sempat cerita, di sana ada namanya Rumah Sakit Bunda. Nah, biasa kan kalau orang bikin bayi tabung, itu kan mereka perlu
1 minggu sampai 2 minggu proses bayi tabungnya. Nah, itu rata-rata kliennya mereka itu berani bayar 500.000 per hari kayak gitu. Karena ini kenapa mereka mau? Karena ini rumah sakit dengan kompleks apartemen Atlanta ini menyatu kayak gitu. Nah, jadi sehingga sewa-sewanya untuk kualitas untuk kayak pasien yang bikin bayi tabung itu pasti bayarnya lebih tinggi. Nah, ini salah satu potensial market di sana selain dari ada 3 kampus besar. Nah, atau kalau tidak misalnya Anda mau huni. Nah, karena kan di Margonda kan termasuk pusat kota Depok yang harga tanahnya cukup mahal. Nah, jadi istilahnya kalau misalnya Anda beli rumah itu harganya udah miliaran. Nah, tapi dengan adanya alternatif Atlanta ini, istilahnya Anda huni pun sudah istilahnya Anda bisa memiliki lah properti sendiri kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Wempe. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Mau tanya lagi, simulasi tadi tahun ketiga bisa naik untuk interior dan perbaikan-perbaikan di kamar mandi atau yang lain, masuk biaya manajemen atau ownernya ya Pak? Nah, ini Pak Yusuf yang jawab ini. Pak Yusuf. Halo Pak. Jadi untuk perbaikan biasanya kita tuh ada namanya amortisasi Pak. Amortisasi, nah itu dibebankan di dalam 40%-nya itu Pak. Jadi kayak kan tadi saya bilang kan, operasional adanya apa aja, maintenance, laundry, ganti spray kalau udah nggak layak. Nah itulah bagian di dalam yang 40%-nya itu Pak. Jadi udah nggak perlu ini lagi, nggak perlu beli lagi, karena kita kan ngebikin gimana caranya supaya dia sustainable-nya itu dalam artian ya dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri terus menerus gitu. Jadi ya kesimpulannya iya Pak, bukan tanggungannya owner, tapi tanggungan kita berdua Pak, tanggungan manajemen dan owner. Nah setelah itu kan ada net profitnya lah ya dibagi berdua. Oke, siap. Thank you Pak Yusuf. Oke, kita lanjut ke Bu Maria. Selain modal awal 1 juta, kita harus modal rumah untuk disewakan. Maaf, saya baru gabung, jadi belum jelas. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, dari Bu Maria. Oke, jadi Bu Maria, jadi ya modalnya cuma 1 juta Bu, karena PPN-nya, BPHTB-nya apa itu semua kita include-kan di harga. Nah, jadi tinggal Ibu bagaimana membayar cicilannya. Jadi memang program kita, jadi tadi seperti yang dari awal saya bilang ya, kenapa sih kita memulai program ini? Karena kita mau membantu visi kita 1 juta orang bisa punya properti atau bisnis properti. Karena kita tahu 1 juta milenial terancam tidak bisa punya properti, maka lebih dari 1 juta. Kenapa? Karena harus bayar BPHTB, biaya furnis, biaya PPH, biaya akad, dan lain-lain. Nah, jadi itu semua sudah kita include-kan di harga, Bu. Jadi 1 juta itu dengan catatan Anda harus lolos BI checking bank. Nah, kalau Bapak Ibu tidak lolos BI checking bank, ya kita tidak bisa bantu. Karena ini semua kita lempar ke bank kayak gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, Anda jangan merasa rugi ya. Kalau misalnya, Pak, saya udah keluar 1 juta, Pak, saya ditolak bank. Ya, sudah maksudnya resiko. Karena kita kan sudah taruh uangnya ke developer. Uangnya juga bukan ke saya. Tapi supaya Anda tidak rugi-rugi amat, saya kasih Anda software travel saya. One on one. Itu software travel, ekspedisi itu ada semua. Anda bisa mulai bisnis lah, entrepreneur. Dulunya saya jual 6 juta. Kali ini saya kasih Anda gratis. Nah, misalnya kalau Anda lolos, tidak lolos, saya kasih kayak gitu. Nah, terus Anda bisa gabung di komunitas saya. Saya setiap bulan ada workshop 1 kali. Nah, itu saya biasa jual 5 juta. Saya kasih Anda gratis untuk mengikutinya. Nah, di sana ada kawan-kawan saya, orang-orang properti, orang capital market, bahkan trader-trader properti, trader saham, trader forex. Nah, Anda nanti bisa bergabung di komunitas saya. Bahkan saya nanti ada bikin aplikasi, Anda bisa masuk di komunitas itu. Kayak gitu.
Tujuan kita cuma satu, bagaimana Anda semua bisa gabung di komunitas kita. Mungkin ya, kalau saya bilang ya, kan tadi ada yang tanya, bagaimana kalau dalam 1-2 bulan gagal? Ingat ya, Anda mungkin gagal 2 bulan ini, tapi tidak selamanya Anda gagal, kayak gitu lah. Karena hidup itu selalu berputar. Nah, kayak tadi saya cerita ya, saya mungkin sudah mengalami 3 kali kegagalan besar. Nah, yang tadi dari awal saya cerita, saya 10 tahun bekerja, nah terus habis semua tinggal uang saya 3 juta, tapi saya lipat gandakan pakai kartu kredit. Nah, dapat limit ya, ingat ya, limitnya saja. Tapi dengan adanya limit, ketika ada peluang, Anda bisa berhasil kayak gitu. Tapi ketika istilahnya ada peluang, tapi Anda nggak ada modal, kan istilahnya keberhasilannya lebih kecil kayak gitu. Maksudnya Anda bukan sebagai partner, tapi mungkin Anda sebagai pekerja kalau Anda nggak punya modal, betul ya? Saya pun juga merasakan dulu seperti itu, susahnya dapat modal. Tapi dengan saya praktekkan sendiri kartu kredit saya pakai, bagaimana akhirnya saya bisa praktek dan saya bisa berhasil di bisnis travel. Nah, ketika saya udah berhasil di bisnis travel, saya kembangkan mau di properti. Nah, visi saya mudah-mudahan kita sama-sama belajar, semua teman-teman bisa memiliki banyak properti. Tapi saya bilang langkah awal adalah 1 dulu gitu loh. Nah, ketiga misalnya dengan biaya 1 juta, itu pun 1 juta nggak masuk uang ke saya ya. Sekali lagi saya tekankan. Jadi jangan nanti ada yang komplain, Pak, saya minta balik uangnya 1 juta. Uangnya nggak di saya. Langsung ke developer. Bukan ke saya gitu loh. Sekali lagi ya. Jadi uang langsung transfer ke developer, Anda langsung belajar bagaimana beli properti ini, sewa-sewakan. Bahkan sebenarnya sewa-sewanya itu Anda bisa sendiri sewakan, tapi kita sudah menyediakan misalnya Eskotel ini salah satunya untuk membantu. Tapi Pak, saya nggak mau pakai Eskotel, saya mau pakai Red Doors. Ya silakan, bebas Bapak Ibu. Pak, saya nggak mau sewakan, Pak, saya mau pakai sendiri. Karena saya biasa kos itu 1,5 juta. Lah saya paling cuma bayar 2 juta. Saya tinggal tambah 500.000, saya sudah punya aset kayak gitu. Bahkan kalau aset ini disimpan secara jangka panjang, itu harusnya 10 tahun bisa naiknya minimal 1 kali. Ini contoh ya, saya tidak mengatakan pasti ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian. Nah, bisa aja kejadian kayak misalnya pandemi ya, pada saat dulu kan dulu waktu Anda masih ingat ketika Anda pernah yang bermain di properti di zaman-zaman tahun 2015, 2016 itu puncak-puncaknya harga properti naik ratusan kali lipat. Tapi ketika kena pandemi, harga kembali ke tahun 2017 kayak gitu. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk membeli properti. Nah, ketika istilahnya harga kembali normal, karena ingat, obat inflasi adalah properti. Ketika harganya kembali normal mungkin 2-3 tahun, plus kenaikannya mungkin nanti per tahun 10-15%, maka Anda bisa dapat jackpot lah. Minimal tempat tinggal Anda dapat. Nah, karena Anda mungkin ingatlah 10 tahun, 20 tahun lalu Anda paksakan diri mungkin dulu beli rumah RSS. Nah, saatnya Anda naik kelas, beli apartemen kayak gitu. Nah, Anda naik kelas, Anda bisa tinggal menikmati fasilitas bintang 5-nya kayak gitu. Modalnya berapa? Sekali lagi cuma 1 juta. Nah, silakan Anda hubungi orang yang mengundang Anda, atau ada yang sudah di posting ya. Ada Pak Wembi. Ya, tinggal Anda isi formnya. Anda tertarik. Nah, Pak, ini ada di Bandung ya? Kita belum masuk Bandung. Kita masih masuk Jabodetabek dulu. 70% uang berputar Jabodetabek. Kayak gini deh. Jadi meskipun Anda tinggal di Makassar, Anda tinggal di Papua, Anda mungkin tinggal di Malang, fokus dulu Jabodetabek, Bapak Ibu. Kita jangan dulu terlalu melebar. Ya kan? Ini bisa menghasilkan, baru kita nanti next-nya kayak gitu. Nah, karena Anda juga butuh trust ke kami. Karena apa yang Pak Boy sampaikan, saya sampaikan, itu tidak mungkin selamanya berjalan 100% mulus kayak gitu. Nah, kita perbaiki sama-sama kayak gitu. Oke, siap. Ada beberapa pertanyaan lagi Pak Wembi sebelum kita menutup webinar malam ini. Yang pertama adalah, Pak, ini tujuannya kan untuk disewakan. Terus furnisnya bagaimana, Pak? Udah termasuk kayak gitu. Tadi kan saya bilang 5 komponen biaya itu salah satunya furnis 10% itu sudah kita masukkan di program ini. Jadi Anda nanti beli 1 juta itu istilahnya cuma booking fee, DP-nya 0%, tapi harganya itu kita udah masukkan komponen furnis, komponen pajak BPHTB. Jadi langsung. Nah, kenapa sekali lagi ini bisa dicapai sekali lagi ya? Karena harganya terdiskon 35% sampai 30%. Nah, sehingga istilahnya bisa kita dapatkan maksudnya harga termasuk furnis. Kalau nanti properti sudah normal ya,
di 2024 harga pasti nggak termasuk furnis, ya kan? Kenapa? Ya karena harganya normal kayak gitu. Jadi Anda harus beli sendiri, Anda harus BPHTB sendiri, bayar pajaknya sendiri. Nah, furnis ya Anda harus bayar sendiri kayak gitu. Tapi karena ini harganya terdiskon, jadi kita bilang ke ownernya, daripada Anda banting harga, mendingan kita include aja furnis Pak, termasuk harga kayak gitu. Jadi kita langsung ajukan ke bank, ini harganya nih, misalnya yang 1 bedroom contoh ya 500 juta, 2 bedroom 800 juta. Ini udah all in kayak gitu. Nah, ingat ya, yang 1 bedroom dengan 2 bedroom sewanya beda kayak gitu. Oke, siap. Thank you Pak Wemby. Ada pertanyaan selanjutnya, ini direct message. Gimana jika kasusnya saya memiliki cicilan KPR selama 20 tahun, apakah bisa bergabung? Bisa, semua bisa kayak gitu. Nah, cuma apakah Anda nanti di-approve sama bank, BTN, atau OCBC, kan kita pakai 2 bank ya, bank BTN sama OCBC, itu tergantung kebijakan bank. Kalau misalnya Bapak ditolak, ya berarti Bapak gabung di komunitas kita dulu lah. Istilahnya sambil memperbesar income-nya Anda dulu. Nah, nanti 3-6 bulan kemudian, atau tahun depan, atau 1-2 tahun, income Anda sudah bagus, dari mungkin yang produk-produk yang bisa kita sinergikan, Anda mau nanti mungkin kita ada proyek lain, ya mungkin Anda bisa masuk lagi. Tapi yang jelas semua program kita itu booking fee 1 juta yang kita selalu, tapi lokasi belum tentu sama. Karena satu lokasi itu terbatas. Misalnya satu tower cuma 250 unit. Ya habis 250 nggak ada lagi. Kita harus tunggu nanti lokasi lain yang developernya mau ikut aturan main kita, mau ikut sistem kita, yaitu include semua harga, booking fee 1 juta, lolos by checking bank, cicil. Kayak gitu. Nanti cicilnya bagaimana? Kita usahakan ada pihak ketiga yang bantu sewa-sewakan. Kalau tidak, sisanya nombok sedikit lah dari penghasilan Anda. Kayak gitu. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi Pak Wempi. 1 juta bisa patungan untuk kepemilikan, statusnya bagaimana ya Pak? Oh, boleh, boleh. Kalau misalnya contoh ya, misalnya cicilannya kan 2,5 juta ya, misalnya. Jadi Anda bisa join account. Nah, jadi Anda bisa pakai papa mama atau suami istri kayak gitu. Bisa. Oke, siap. Thank you Pak Wempi. Ada satu pertanyaan lagi Pak Wempi sebelum mengakhiri webinar malam ini. Tadi kan dicarikan penyewa, itu sistemnya berapa persen owner, berapa persen manajemen yang mencarikan penyewa atau 100% ownernya? Jadi yang mencarikan penyewa itu 100% adalah manajemen dari Escotel atau Red Doors kayak gitu. Nah, jadi kan Anda harus melalui dulu tahapan-tahapannya. Anda harus masukkan berkas dulu. Nah, habis masukkan berkas, nanti istilahnya kalau Anda sudah KPA-nya cair, nah Anda ajukan ke Escotel atau ke Red Doors. Nah, baru dimulailah namanya cicilan. Oke, siap. Ini sudah pertanyaan terakhir Pak Wempi, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Wempi lagi sebelum mengakhiri webinar malam ini. Oke, Bapak Ibu, saya udah berkecimpung ya banyak dunia bisnis. Saya pernah merasakan bisnis itu mulai dari tidak punya uang. Nah, bagaimana saya dengan modal true story. Kalau teman-teman mungkin yang pernah ikuti hidup saya, bisa Anda cek di Google, di YouTube. Nah, saya dulu bukan anak orang kaya. Nah, jadi saya sering bilang ya, ketika kita lahir miskin, nah itu bukan salah kita. Nah, tapi ketika kita mati dalam kemiskinan, itu bisa dikatakan hampir 100% salah Anda. Kenapa? Karena Anda selalu berada dalam zona nyaman. Nah, kedua, Anda punya limiting belief, selalu mengatakan saya tidak mampu, saya tidak bisa. Nah, ketiga, Anda tidak punya komunitas ekosistem yang punya mindset mau maju. Nah, di kita adalah kita mengajari Anda langsung praktek kayak seperti itu. Nah, jadi kita berharap Anda join di komunitas kita, istilahnya Anda sungguh-sungguh mau belajar kayak gitu. Jadi uang bisa dicari, uang bisa hilang, tapi istilahnya kita punya semangat harus maju, harus besar. Nah, karena saya bilang ya, saya udah berkali-kali jatuh bangun, saya bahkan sudah tidak merasakan namanya sakit gitu, karena udah biasa jatuh. Nah, saya banyak ditipu orang bisnis, tapi saya tetap sampai hari ini menjalankan bisnis kayak gitu. Karena ekosistem kita mindsetnya adalah
kita mau maju bersama-sama kayak gitu. Karena ingat 1 juta tidak akan membuat Anda miskin, percaya saya gitu ya. Pak WP nipu 1 juta, enggak lah, itu uang bukan ke saya gitu loh, itu uang untuk Anda beli unit. Tapi apakah ada di proof atau tidak, saya tidak bisa putuskan ya, karena itu bukan saya, karena itu adalah manajemen dari Bank BTN sama OCBC kayak gitu. Kalau Anda nggak di approve, ya hilang uangnya 1 juta. Ya, tapi minimal Anda tidak terlalu sakit hati, karena saya kasih ada workshop saya gratis, saya kasih ada software saya gratis, yang one-on-one travel, saya kasih ada komunitas saya gratis kayak gitu. Jadi Anda nanti istilahnya kita ketemu secara offline, karena saya setiap bulan pasti ada workshop menciptakan entrepreneur. Nah, maka saya udah membuktikan ya di travel, saya mulai dari tahun 2012 hampir 10 tahun lah. Tapi aktifnya itu mungkin 8 tahun. Saya 6 tahun di media, bahkan 4 tahun terakhir itu saya sudah tidak terlalu fokus menjalankan travel, tapi saya masih mendapatkan passive income. Memang tidak sebanyak dulu ya, 2 miliar sebulan. Karena kan pandemi turun, tapi tetap masih dapat ratusan juta gitu. Nah, karena saya selalu membangun bisnis adalah sistem kayak gitu. Nah, jadi saya berharap hari ini saya lagi membangun sistem properti yang namanya Cambridge Property. Artinya semua orang bisa kaya dari properti. Semua orang bisa memiliki properti. Nah, saya berharap dan berdoa banyak kepada teman-teman supaya minimal memiliki 1 properti dengan modal 1 juta. Oke, terima kasih Pak Wempi. Jadi Safira mengingatkan lagi untuk info lebih lanjutnya bisa menghubungi Safira di link yang sudah Safira kirimkan di kolom komentar. Oke Pak Wempi, karena waktunya sudah hampir jam 9 dan karena kita waktunya sampai jam 9 aja, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Safira bisa menutup webinar malam ini. Safira ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Wempi dan tim dan seluruh peserta yang sudah hadir. Semoga kita berkesempatan lagi untuk berbicara langsung dengan Pak Wempi next time. Oke, terima kasih Pak Wempi dan tim, dan selamat malam semuanya. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih. Sore. Bye-bye. Terima kasih Pak. Cut the back, nobody's even looking me in my eyes. When you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I